Aki motor ini lumayan berat ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini beratnya 1,7. Terus terang tadi saya sempat kesulitan untuk membentuk bagian buritan ini ya. Bulan pertama ini saya akan fokuskan untuk menutupi celah-celah sambungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari kekecewaan si bungsu ya saat ingin bermain perahu remote dan mendapati kondisi mainannya rusak begini ya teman-teman. Dan bagian transmitternya ini kondisinya masih bagus dan masih menyala juga. Untuk itu saya akan membuatkannya lagi yang baru ya teman-teman, dari bahan-bahan yang ada ya. Untuk motor penggerak ini saya gunakan motor bekas vacuum cleaner portable ya teman-teman, yang 12 volt, dan ini sebetulnya torsinya kurang ya. Dan untuk sumber arus saya gunakan aki bekas juga, ini bekas motor dan baru saya coba perbaiki ya. Mudah-mudahan ini masih bagus dan bisa tahan lama. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya mencoba mengisinya dengan cairan aki ya. Aki motor ini lumayan berat ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini beratnya 1,7 kg. Dan untuk menentukan dimensi perahu ya, saya gunakan pengujian dulu dengan menggunakan panci stainless ini. Dan saya taruh aki di dalamnya ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, panci ini mampu menahan bobot dari aki ini. Dan tetap bisa mengapung ya. Baik teman-teman, ini saya ukur dulu diameter panci ini ya. Ini 19,5 cm, tingginya 10 cm. Nah, di sini saya sudah mendapatkan gambaran untuk dimensi perahu ya teman-teman. Untuk bahan baku lambung ini saya menggunakan potongan-potongan triplek bekas ya, dan ini murni triplek bekas ya, bukan triplek sisa. Dan panjangnya juga saya kira cukup. Baik teman-teman, saya membuat perahu ini tanpa menggunakan rancangan ya. Jadi saya langsung membentuknya langsung ya, dengan cara memotong-motong triplek ini sesuai perkiraan saja ya. Seperti pada bagian haluan ini saya buat kemiringannya 45 derajat ya. Dan sebelumnya tadi saya sudah membuat ini bagian lunas perahu ya teman-teman, dari kayu. Dan pada bagian haluannya ini saya buat dengan kemiringan 45 derajat juga ya. Sekarang saya akan membentuk lambung perahu ya, dimulai dari bagian haluan ya. Dan saya akan menyatukan pada bagian haluan ini dengan cara mengikatnya terlebih dahulu. Dan ini tadi saya sudah membuat lubang ya teman-teman. Ini sebelum saya melakukan pengeleman ya. Sekarang bagian haluan sudah menyatu ya teman-teman, dan nanti saya akan mengira-ngira bentuk lambungnya seperti apa ya. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Dan pada bagian buritannya saya ikat juga ya. Kira-kira ya seperti inilah.
Ya, mohon maaf teman-teman karena tadi pada proses perekaman ada sedikit masalah ya, memori penuh sehingga tidak sempat terekam pada proses pembentukan lambung ini, dan saya hanya bisa menunjukkan ini hasilnya seperti ini, dan nanti saya akan melanjutkan bagian lambung bagian bawahnya ya. Dan di sini seperti yang teman-teman lihat ya, saya sudah memasang bagian rangkanya ya. Saya perkuat juga dengan tiang rangka, dan dibentuk seperti ini. Bagian buritannya juga ini sudah saya pasang papan untuk membentuk buritan, dan buritan bawahnya ini nanti untuk baling-baling saya pasang seperti ini ya. Sekarang saya akan lanjut memasang lambung perahu ya, bagian bawahnya. Untuk lambung bawah ini saya menggunakan potongan tripod lagi yang sudah saya bentuk ya, dan dimulai dari haluan bagian bawahnya ini akan saya ikat untuk sementara, nanti lalu ditarik, ditekuk ke arah buritannya sejajar dengan lunas perahu seperti ini. Dan nanti ini akan saya panaskan ya untuk membentuk lekukan pada bagian bawah lambung perahu. Oke, sekarang saya butuh satu potongan lagi. Dan untuk lambung bagian bawahnya untuk sisi yang sebelahnya ya, kalau yang ini yang sebelah kiri, dan saya akan buat yang untuk yang sebelah kanan ya. Untuk menyatukannya dengan haluan ini saya ikat dulu ya dengan menggunakan kawat untuk sementara ini ya teman-teman, sebelum perekatan atau pemakuan. Saya ikat ya seperti ini, dan sebelumnya sudah saya kasih lubang untuk memasukkan kawat ya. Ya, ini sudah saya ikat seperti ini ya teman-teman. Sekarang saya akan menekuk atau memelintir bagian bawah lambung perahu ini ya, sambil dipanaskan menggunakan hot argan, atau teman-teman bisa menggunakan kompor kalau nggak ada ya. Sekarang saya akan melakukan pengeleman ya teman-teman, untuk menyatukan kulit lambung perahu bagian bawahnya menyatu dengan lunas perahu ya. Dan lem yang saya gunakan ini ya teman-teman, lem Korea. Dan untuk memperkuat lem ini nanti saya bubuhi dengan serbuk gergaji ya. Tujuannya yaitu tadi untuk memperkuat pengeleman agar menempelnya sempurna, karena saya tidak melakukan pemakuan pada bagian ini.
dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Meski terlihat berantakan, tapi nanti bisa dirapikan ya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menambahkan lagi kulit lambung kapal ya, dengan teknik mosaik mungkin ya, boleh dibilang teknik mosaik. Jadi saya menyelipkan potongan-potongan triplek ini sesuai bentuk celah yang belum tertutup ya. Lalu saya lem menggunakan lem Korea, asal menempel saja, dan nanti kalau sudah terbentuk ini nanti dilakukan pengeleman ulang pada bagian-bagian ya yang kurang kokoh ya, atau bisa menambahkan juga serbuk gergaji atau benda yang mungkin bisa ditempelkan untuk memperkuatnya. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, lambung perahu sudah terbentuk dan bagian celah-celahnya sudah saya tutupi dengan menggunakan potongan-potongan triplek sisa ya. Tapi di sini ada bagian yang belum saya tutupi. Terus terang tadi saya sempat kesulitan untuk membentuk bagian buritan ini ya, terutama pada saat menekuk bagian ini. Tadi kan panjang ya, ini saya potong. Nah, ditekuk seperti ini, meskipun sudah beberapa kali saya lakukan pemanasan, akhirnya saya bentuk seperti ini teman-teman ya, menggunakan teknik mosaik juga ya, seperti yang teman-teman lihat. Ini bentuk dari potongan-potongan triplek yang saya bentuk sedemikian rupa. Dan sekarang saya akan melanjutkan menutupi bagian ini ya dengan cara yang sama. Oke, sekarang lambung perahu sudah terbentuk ya teman-teman. Tinggal melakukan pendembulan, dan sepertinya ini terlalu tinggi ya untuk lambung, jadi saya perlu memangkas tinggi lambungnya, dan juga harus memasang driver shaftnya di sini untuk baling-baling ya. Dan sebelum saya melakukan pendempulan, saya akan melakukan tes daya apung dulu ya teman-teman.
Oke teman-teman, klip ini adalah pada saat saya mencoba menguji ya daya apung dari perahu ini, dan dibungkus dengan plastik, dan hasilnya sungguh luar biasa. Cukup stabil. Ini dikasih beban motor aki motor ya, dan di sini juga ditemukan masalah ya teman-teman. Sepertinya saya harus mengubah posisi baling-baling agar lebih terendam nantinya. Ya baik teman-teman, sekarang saya sudah selesai memperkuat pengeleman ya, dan saatnya untuk menghaluskan. Dan di sini juga saya sudah mengubah posisi lubang untuk baling-baling. Sekarang ini saya haluskan ya, dan nanti dilanjutkan dengan proses pendempulan. Pendempulan pertama, ini saya akan fokuskan untuk menutupi celah-celah sambungan ya teman-teman. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai menutupi bagian-bagian celah sambungan ya, dan sudah saya haluskan dengan menggunakan amplas. Dan selanjutnya saya akan melakukan pendempulan yang kedua untuk menutupi bagian lambung yang sudah pasti terendam oleh air. Oke, dan ini di bagian dalamnya juga sudah saya dempul ya, dan ini memperkokoh sambungan sekaligus memperkokoh lambung ya. Ya baik teman-teman, pendempulan sudah selesai dan saya juga sudah selesai melakukan perakitan komponen-komponen pendukungnya ya. Ini baterai untuk receiver, saya gunakan baterai bekas HP, dan ini receivernya, dan juga ini relay ya untuk menyalurkan tenaga aki ini menuju motor penggerak ya. Dan ini motor penggeraknya saya lengkapi dengan gear ya, karena torsinya kurang. Dan untuk bagian kemudi saya gunakan servo bekas mobilan juga. Dan ini bagian kemudinya ya, daun kemudinya atau rudder. Dan untuk baling-baling, untuk sementara saya gunakan baling-baling dari paralon juga. Dan ini saya jalankan ya, bisa berputar, ini maju mundur. Dan untuk radarnya juga bisa diputar ke arah kiri dan kanan ya, seperti ini. Namun di sini saya belum memasang pegas untuk mempertahankan posisi lurus ya.
Ya teman-teman, ini bagian geladaknya sudah selesai ya, tinggal merapikan. Saya bentuk seperti ini. Dan ini juga saya sudah membuat bangunan untuk ruang navigasi ya, tinggal pasang, dan saya pasang atapnya. Dan mungkin nanti akan saya tambahkan juga aksesoris lainnya ya, seperti pada beberapa bagian lain ya, saya melakukan pengeleman sementara menggunakan lem tembak. Oke, ini sudah jadi ya, tinggal pasang di atas perahu. Dan selanjutnya nanti saya coba langsung di sungai ya teman-teman. Awas. Mantap. Ini berarus ini. Lumayan lah. Keren Mas Bro.